Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Susanto, NIM 203180053 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan mereview jurnal tentang model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Jadi di sini saya akan mereview jurnal. Nah, yang pertama adalah yang saya review judul jurnalnya. Jadi judul jurnal yang ada di dalam jurnal ini yang saya review ini adalah judulnya Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar, siswa SD. Kemudian nama jurnal yaitu adalah Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa di sini ya, yang warna merah ini di pojok kiri atas. Itu adalah nama jurnal dan di sini saya mencantumkan link dari jurnal tersebut. Kemudian volume dan halaman. Jadi volume jurnal ini adalah volume 2, kemudian nomornya adalah nomor 1, kemudian halamannya dimulai dari halaman 90 ya, di sini 90 sampai 98. Di sini halaman jurnal. Kemudian tahun jurnal di sini adalah tahun 2016. Di sini tertera ya, April 2016. Kemudian penulisnya itu adalah Virosalia Christine. Kemudian reviewernya adalah saya sendiri, Hermawan Susanto. Kemudian tanggal review, di sini saya mereview jurnal ini itu pada tanggal 5 Oktober 2020. Nah, selanjutnya latar belakang. Ini yang saya review di dalam jurnal ini. Latar belakangnya saya ambil di pendahuluan. Nah, yang warna hijau ini adalah latar belakang dari jurnalnya. Peningkatan hasil belajar yang baik tidak hanya didukung oleh kemauan siswa untuk mau belajar dengan baik, tetapi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Fakta di lapangan masih ada beberapa guru yang menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa sehingga membuat siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa hanya pasif saja. Tren yang berkembang sekarang ini, siswa harus belajar melalui kegiatan mereka sendiri dengan memasukkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip di mana mereka harus didorong untuk mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen dan membiarkan mereka menemukan prinsip-prinsip bagi mereka sendiri. Itu merupakan latar belakang dari jurnal ini. Kemudian tujuan penelitiannya ini saya ambil di bagian abstrak ya, yang warna ungu nih. Jadi ini adalah tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Kemudian permasalahan yang terdapat di dalam jurnal penelitian ini adalah saya mengambilnya masih di latar belakang ya. Di sini yang warnanya hijau tua ini, fakta di lapangan masih ada beberapa guru yang menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa sehingga membuat siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa hanya pasif saja. Ini merupakan permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Ini saya juga mengambilnya di sini. Saya mereview di bagian metode penelitian. Jadi penelitian ini termasuk jenis penelitian meta-analisis, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara merangkum, mereview, dan menganalisis data penelitian dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran jurnal adalah Discovery Learning, PTK, pembelajaran IPA SD. Dari penelusuran dengan menggunakan kata kunci tersebut diperoleh hasil 28 jurnal. Kemudian dipilih yang memenuhi kriteria, yaitu tersedianya data sebelum tindakan dan sesudah tindakan dalam bentuk skor yang kemudian dilakukan analisis.
analisis menggunakan metode pembanding untuk menentukan dampak penerapan model pembelajaran discovery learning. Selisih skor sebelum tindakan dengan sesudah tindakan sebagai besarnya peningkatan, kemudian dibagi skor sebelum tindakan dalam bentuk persen untuk menentukan besarnya pengaruh tindakan pembelajaran terhadap hasil belajar. Ini tadi merupakan metodologi dari jurnal penelitian tersebut ya. Kemudian hasil penelitiannya di sini saya mereview juga yang berwarna pink ini. Ini hasil penelitian. Jadi penulis menganalisis bahwa perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Latar belakang tempat penelitian juga mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh karena berasal dari daerah yang berbeda. Tingkat kemampuan siswa juga berbeda sehingga hal itu juga dipengaruhi atau berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh. Kondisi kesehatan siswa juga menjadi pengaruh karena bisa saja saat peneliti mengambil data penelitian, kondisi kesehatan siswa sedang sakit sehingga tidak maksimal dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Penerapan kurikulum yang berbeda juga bisa menjadi dampak hasil belajar. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru meskipun menggunakan jenis model yang sama, ada kemungkinan penerapannya mengalami perbedaan. Kemudian hasil analisis meta menunjukkan bahwa model discovery learning ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa mulai dari yang terendah 9% sampai yang tertinggi 27% dengan rata-rata 17,8%. Nah, itu tadi merupakan hasil penelitian dari jurnal ini. Kemudian saya pada saat mereview juga mereview kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Jadi yang pertama kelebihannya. Jadi kelebihan jurnal ini yang pertama adalah menyertakan nama lembaga di dalamnya. Bisa dilihat ya di sini jurnalnya menyertakan nama lembaga. Di sini Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Satyawacana. Jadi di jurnal ini juga menyertakan nama lembaga. Kemudian yang kedua adalah penulis menjabarkan pendahuluan secara luas. Jadi bisa dilihat di sini pendahuluannya ini sangat luas sekali penjabarannya. Jadi mulai dari pendidikan bagi setiap orang sangat penting, mengartikan pendidikan, kemudian dijabarkan lagi proses pembelajaran, dan ya di sini bisa dilihat sangat luas sekali penjabaran dari pendahuluannya. Ya, ini bisa dilihat sangat luas sekali. Kemudian yang kedua adalah kekurangan dari jurnal ini. Ya. Jadi yang pertama kekurangannya itu sayangnya di jurnal ini tidak terdapat footnote. Nah, bisa dilihat di sini footnote-nya tidak ada footnote, hanya terdapat ini. Jadi footnote-nya itu tidak ada dan hanya terdapat daftar pustaka saja. Jadi footnote-nya tidak ada. Kemudian yang kedua, metodologi penelitiannya ini belum dijelaskan secara rinci. Jadi hanya dijelaskan secara singkat saja di sini bisa dilihat ya. Metode penelitiannya di sini sangat singkat sekali, jadi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana metode penelitiannya. Kemudian yang terakhir tidak dijelaskan proses penelitian. Nah, di sini bisa dilihat ya di hasil dan pembahasan. Di sini tidak dijelaskan bagaimana proses penelitiannya itu bagaimana, kemudian seperti apa, hanya dijelaskan gambarannya saja. Jadi hanya sekilas saja dijelaskan, tidak secara utuh bagaimana proses penelitiannya. Jadi seperti itu review jurnal yang sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam review jurnal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.